di tengah proses persidangannya yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Artis Nikita Mirzani kembali membuat gebrakan. Ya, untuk kedua kalinya Nikita kembali menggugat seterusnya Dr. Reza Gladys. Dalam gugatan Wan Prestasi kali ini, Nikita Mirzani tidak sendirian sebagai penggugat. Ismail Marzuki, asisten pribadinya, diikutsertakan mengajukan gugatan terhadap Reza Gladys dan suaminya, At-Taubah Mufid. Dalam petitumnya, Nikita secara tegas meminta majelis hakim menghukum Reza Gladys untuk mengembalikan uang sebesar 4 miliar. Tidak itu saja, Nikita juga menuntut ganti rugi senilai 10 miliar akibat Wan Prestasi yang dilakukan Reza Gladys. Namun yang paling mengejutkan, artis kontroversial itu menuntut ganti rugi atas hancurnya kredibilitas dan hilangnya kesempatan mencari nafkah sebesar 100 miliar. Maka secara keseluruhan Nikita menggugat Reza Gladys senilai 114 miliar. Tentu saja itu bukan angka yang sedikit. Lantas apa tanggapan dari pihak Reza Gladys atas gugatan Wan Prestasi yang kembali diajukan Nikita Mirzani? Yang pasti kalau secara resmi itu kan kami harus diberitahukan terhadap adanya gugatan kepada klien kami itu dari pengadilan negeri, ya, itu melalui rilis dan undangan terhadap klien kami. Kalaupun memang ada gugatan yang diajukan oleh para pihak, ya, siapapun itu. Tetapi sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan informasi yang resmi dari pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau dari pengadilan negeri manapun terhadap adanya gugatan Wan Prestasi yang akan disampaikan kepada klien kami. Kenapa ya? Kemarin sudah gugat, cabut lagi, kemudian daftar lagi. Oh, nggak ada masalah, bisa berulang kali. Tetapi dalam ketentuan perdata, ya, ada yang disebut dinamakan nebis in idem. Ya, artinya ketika misalkan ada sebuah putusan dalam gugatan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa diajukan gugatan kedua kali terhadap objek dan subjek yang sama. Nah, ini kan belum mempunyai sebuah putusan yang tetap. Kemarin kan kita dalam proses hukumnya, kita belum menyampaikan jawaban, tapi pihak penggugat kan sudah mencabut. Artinya proses hukumnya itu belum berjalan. Kenapa tidak ditunggu saja selesai dengan putusan dulu, baru lakukan gugatan? Karena putusan itu nanti dengan fakta-fakta persidangan yang berlangsung selama persidangan di PN Jakarta Selatan itu akan sangat membantu bagi Fahmi selaku kuasa hukum untuk membuat, ya, poin-poin gugatan. Gantung menurut saya kalau sekarang didaftar ulang lagi, gantung. Gugatan Wan Prestasi yang diajukan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys sebenarnya bukanlah kali pertama. Sebelumnya Nikita sudah mengajukan gugatan secara perdata terhadap Reza Gladys sebelum mencabutnya. Menanggapi gugatan Wan Prestasi untuk kedua kalinya, kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Sembiring, menyebut gugatan perdata Nikita terhadap kliennya hanya lelucon belaka. Drama komedi yang dibuat-buat, tentu saja itu semua tudingan belaka. Kemarin kan kami anggap ini gugatan komedi, ya. Gugatan komedi yang kemudian gugatan komedi itu berakhir pada saat dicabutnya gugatan Wan Prestasi. Jadi kalau memang benar ini gugatan kembali didaftarkan, ya, dan itu terhadap gugatan Wan Prestasi dan minta ganti rugi sebesar 114 miliar, saya pikir ini adalah lanjutan sinetron gugatan komedi kedua. Tidak menguntungkan, mungkin orangnya akan memperkuat dalil-dalil di gugatan perdata, akan menjabarkan tentang uang itu diserahkan dalam rangka sebagai seorang brand ambassador, bukan pemerasan dan atau lain sebagainya, kira-kira begitu. Ya, jadi kan begini, tentang soal ketentuan dari Wan Prestasi itu sudah terukur dia. Tidak bisa kita mengarang berapa jumlah, kemudian tidak bisa kita mengukur
harus ada begini dan inilah aturannya ya. Contoh begini, wan prestasi itu kan syarat utamanya adalah adanya satu perjanjian yang sah. Itu dulu. Kemudian salah satu pihak itu lalai dalam prestasinya. Lalu yang ketiga, adanya somasi, ya. Lalu yang keempat, terjadilah gugatan wan prestasi. Itu syarat formil dulu gitu. Nah, artinya ini kalau nggak terpenuhi, jadi apa syarat formilnya yang mau diajukan, mau didaftarkan sebagai gugatan wan prestasi? Berbeda dengan kuasa hukum Reza Gladys yang menganggap gugatan kedua Nikita Mirzani yang dianggap komedi belaka, praktisi hukum Rasman Arif Nasution menganggapnya sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan Nikita terhadap Reza Gladys. Bagaimanapun Nikita dalam posisi yang tidak mudah atas laporan pidana yang dibuat oleh Reza Gladys. Di tengah proses peradilan yang sedang berjalan, maka upaya Nikita kembali melayangkan gugatan dianggap sebagai bentuk perlawanan. Dan langkah apa yang akan ditempuh Reza Gladys menghadapi gugatan wan prestasi yang diajukan Nikita ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Tapi kalau itu pertimbangan mereka ya mungkin itu upaya perlawanan karena mungkin selama ini sidangnya itu beberapa minggu itu menguntungkan Nikita, tapi begitu ribut, gaduh, rame, lalu kemudian ada semacam pembatasan, ya mungkin pihak Nikita mungkin melihat peluang untuk melakukan itu, gugatan itu besar untuk dimenangkan, tentu begitu perhitungannya. Strategi dalam hukum itu sebenarnya kan sederhana ya, kalau kita memang memahami azas hukum normatif kita ya. Jadi strategi untuk kita dalam hukum itu diatur dalam hukum acara. Kalau dalam keperdataan itu ada dalam hukum acara perdata, kemudian di HIR maupun RV. Nah, tapi kalau kemudian soal gugatan yang berkali-kali itu sah-sah saja ya. Tetapi kami tidak menangkap ada satu hal yang mengkhawatirkan terhadap gugatan wan prestasi yang akan diajukan berulang-ulang kali terhadap klien kami. Karena secara ketentuan dari dasar hukum wan prestasi itu, dari awal kan kami sudah sampaikan bahwa ketika ada gugatan wan prestasi yang diajukan kepada klien kami, terhadap yang sifatnya ada perjanjian kerjasama atau endorse yang selama ini disampaikan sebelumnya, menurut kami itu pasti prematur. Tapi kalau kemudian pihak penggugat menganggap ini adalah merupakan strategi hukum, ya sah-sah saja. Tapi pada prinsipnya kami akan tetap menghadapi sebagaimana ketentuan hukum yang diatur negara kita.